Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Visible Near Infrared Spectroscopy untuk prediksi cepat dan simultan kadar air buah melon. Yang pertama kelompok kami ada Muhammad Hafiz, yang kedua ada saya Muhammad Alif Rahman Hakim, dan yang ketiga ada Izatun Nisa Asyahidah. Mengenai jurnal ini ditulis oleh Yuda Hadiwijaya, Kusuma Wiyanti, dan Agus Arif Munawar dengan judul seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jurnal ini ada pada jurnal Agroteknika yang terbit pada tahun 2020, volume 3 nomor 2 pada halaman 67-74 dengan diakses dari situs web seperti yang ada pada presentasi tersebut. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, buah-buahan merupakan produk pertanian yang mengandung cukup banyak air. Air pada buah-buahan ini mempengaruhi bentuk, warna, tekstur, dan rasa pada buah. Kadar air juga cukup penting untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang tepat pada buah tersebut, misalnya pada proses penyimpanan. Selama ini, untuk mengetahui kadar air digunakan metode pengeringan menggunakan oven. Metode ini tentu saja memakan waktu yang cukup lama dan membuat produk yang diuji akan menjadi rusak. Nah, sekarang ditemukan teknologi yang disebut dengan VIS-NIRS atau Visible Near Infrared Spectroscopy. Nah, teknologi ini memprediksi kadar air dengan menggunakan teknologi infrared secara simultan tanpa memerlukan bahan kimia dan cukup cepat. Selain itu, produk juga tidak akan rusak. Nah, selama ini produk yang sudah menggunakan teknologi ini yaitu ada jambu, daun sirih, rumput, dan buah sawo. Nah, pada melon belum pernah digunakan teknologi ini, maka pada jurnal kali ini dibahas uji coba menggunakan melon golden. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu memperoleh model kalibrasi yang memiliki nilai linearitas yang tinggi, tangguh, dan dapat diandalkan untuk memprediksi kadar air buah melon dengan menggunakan teknologi VIS-NIRS secara cepat dan simultan. Untuk metodenya, bahan yang digunakan yaitu ada melon varietas Mekarsari SH1, lalu alat yang digunakan ada spektrometer Nirvana AG410 dengan rentang panjang gelombang yaitu 381 sampai 165 nanometer. Selanjutnya ada Integrated Software for Imager and Spectrometer atau ISIS. Lalu ada aluminium foil cup, ada pisau, ada oven, dan software The Unscramble 10.4. Metode yang dilakukan itu dengan dua cara, sebagai pembanding dan untuk menghitung regresinya. Metode pertama yaitu metode VIS-NIRS. Yang pertama, 80 buah melon varietas Mekanis SH1 dipanen dalam kondisi matang tanpa cacat lalu dibersihkan. Kemudian dilakukan pengambilan data spektra dengan spektrometer Nirvana AG410 yang rentang panjang gelombangnya 381 sampai 165 nanometer pada 6 titik buah melon. Lalu data spektra adalah reflectance yang kemudian secara otomatis dikonversi menjadi absorbance dan tersimpan di memori penyimpanan spektrometer. Data tersebut lalu ditransfer ke komputer dengan menggunakan software Integrated Software for Imager and Spectrometer atau ISIS. Lalu data spektra dikoreksi dengan metode orthogonal signal atau OSC dan diregresi dengan partial least square regression atau PLSR. Hasil regresi kemudian divalidasi dengan validasi silang dan dengan mempertimbangkan koefisien determinasi atau R2, lalu principal component atau PC, root mean square error of calibration atau RMSEC,
Lalu ada root mean square error of cross validation atau RMS-ECV dan ratio of performance to deviation atau RPD. Data spektra bersama-sama dengan data hasil pengukuran kadar air dianalisis dengan menggunakan software The Unscramble 10.4 untuk penerapan koreksi pada spektra original dan regresi. Untuk metode pemberian oven, sampel didestruksi atau dirusak dengan cara dipotong dan diiris tipis, kemudian ditimbang dalam aluminium foil cup dan di oven dengan suhu 50 derajat. Kemudian dihitung kadar airnya. Nah, kemudian setelah dilakukan percobaan dengan metode yang sudah dijelaskan tadi, diperoleh hasil yang pertama berupa grafik ya, yang tertera di gambar 2. Ini merupakan data spektra original hasil pengukuran pada sampel buah melon golden. Jadi berdasarkan grafik tersebut, pada spektra absorban sampel buah melon terbentuk beberapa puncak dan lembah yang muncul. Puncak dan lembah ini diakibatkan oleh interaksi antara radiasi yang dipancarkan spektrometer pada panjang gelombang tertentu dan molekul senyawa yang terkandung dalam sampel. Dan berdasarkan juga analisis yang berupa tabel, hasil analisis kalibrasi dan validasi. Jadi untuk yang pertama ada spektra original dan OSC, dan di sampingnya ada referensi. Jadi untuk yang atas ini merupakan referensi original, kemudian yang bawah referensi dengan OSC. Di sebelah kanannya ada hasil yang diperoleh dari prediksi. Dengan hasil yaitu untuk yang original 94,6 sampai 96,4%, dan untuk OSC 94,7 sampai 96,4. Kemudian di samping-sampingnya ada analisis data terkait kalibrasi dan validasi. Nah, dari analisis ini bisa kita lihat bahwa spektra prediksi yang diperoleh melalui FISH-NIRS itu tidak terlalu jauh dari referensi. Jadi kadar air referensi dari metode pengeringan oven buah melon golden varietas Makassari SS1 ini hasilnya tidak berbeda jauh dengan prediksi kadar air berdasarkan FISH-NIRS pada spektra original maupun OSC. Kemudian pemodelan kalibrasi dilakukan dengan meregresikan data spektra FISH-NIRS dan data referensi. Penetapan model kalibrasi terbaik didasarkan pada koefisien determinasi R2 dan RPD yang tinggi. Selain itu dipertimbangkan pula nilai error yang paling rendah. Pada penelitian ini, model kalibrasi terbaik diperoleh spektra OSC dengan menampilkan nilai R2 sebesar 0,92 dibanding spektra original yang hanya 0,91. Hal ini berarti penggunaan metode koreksi spektra OSC mampu meningkatkan linearitas model kalibrasi. Kemudian nilai error, yaitu RMS-EC dan RMS-ECV, yang diperoleh pada spektra OSC, yaitu 0,0009 dan 0,00092, lebih rendah dari spektra original. Jadi error pada model ini yang dipilih yaitu yang paling rendah. Error di sini dihitung dari selisih antara data referensi dengan data kadar air prediksi. Karena makin rendah nilai error, maka makin baik pula model kalibrasi yang kita ujikan. Kemudian nilai RPD pada spektra OSC adalah 3,63, lebih tinggi dari spektra original yang hanya sebesar 2,99. RPD berfungsi untuk mengukur seberapa baik performa model kalibrasi yang telah dibangun. Nilai RPD yang lebih dari 3 menunjukkan bahwa model kalibrasi telah dikembangkan dengan baik dan dapat diandalkan untuk tahap prediksi. Dari percobaan yang sudah dilakukan di dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa kadar air buah melon golden dapat diprediksi dengan nilai akurasi yang tinggi menggunakan FISH-NIRS. Model kalibrasi terbaik ditampilkan oleh spektra yang telah dikoreksi dengan metode orthogonal signal correction atau OSC dengan nilai koefisien determinasi atau R2, kalibrasi, validasi, RMS-EC, RMS-ECV, dan RPD berturut-turut sebesar 0,92, 0,92, 0,0009, 0,00092, dan 3,63. Hasil ini mengindikasikan bahwa teknologi FISH-NIRS dapat diandalkan dalam memprediksi kadar air buah melon golden secara cepat dan simultan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.